Nicholas Saputra, mahasiswa UI jurusan arsitektur ini tengah disibukkan dengan promosi film terbarunya Su Hokgi. Hari Minggu kemarin, Nico juga tampak hadir dalam sebuah acara peluncuran buku harian seorang demonstran yang merupakan sebagian dari promosi film terbarunya. Semua kegiatannya itu pasti menyita sebagian besar waktunya, terutama untuk bersosialisasi di kampus. Mungkin kalau untuk kegiatan mahasiswa, mungkin karena saya juga punya kegiatan di luar, jadi mungkin tidak sempat gitu ya, tapi Ivan Fadila punya cara unik dan kreatif untuk mengisi liburan anak-anaknya. Vena sering mengajak anak-anaknya mengunjungi studio fitness miliknya. Apakah Vena ingin menularkan hobi fitnessnya kepada anak-anak? Jadi aku biasain Vera sama Atala untuk tahu bahwa mama papanya tuh kerja keras gitu loh. Jadi kayak di studio saya biasain mereka meskipun liburan, si Feral ayo counting money. Nih lihat ini penghasilan segini, mesti begini, kalau mau liburan kita harus punya untung segini. Jadi saya ajarin dari kecil mereka tahu arti dari uang gitu. Selain itu, Vena Melinda juga sering mengajak anak-anaknya keliling daerah. Vena ingin mengenalkan kepada mereka betapa indahnya Nusantara. Kalau aku pertimbangannya di dalam negeri, aku lebih suka ngajak mereka tuh ke kota-kota di mana aku pas lagi kerja gitu. Kayak kemarin kita ke Lembang karena aku lagi kerja. Terus kita ke Makassar karena aku lagi kerja. Mereka belum pernah ke Makassar, jadi aku cuma tinggal nambah tiket berapa gitu. Mereka lihat kota Makassar, lihat makanannya, lihat daerahnya. Terus kayak kita pergi ke Semarang, waktu itu aku ada acara juga mereka ikut. Jadi seluruh daerah wisata sebenarnya bagus di Indonesia. Liburan bagi anak sekolah memang bukan sekedar menghabiskan hari dengan mengeram di rumah. Menurut pengamat pendidikan Dr. Arif Rahman, orang tua dan anak harus pintar-pintar merancang liburan yang berdampak positif bagi anak. Saya mengharap anak-anak remaja Indonesia belajar mulai mencari nafkah di dalam liburan ini. Kita kulturkan itu, kita budayakan seperti itu. Mencari, mengembangkan hobi-hobi dan bakat-bakat mereka. Apakah tari, kerajinan, lalu saat-saat menikmati, mendekatkan diri dengan alam. Saya kira seperti itu. Pemirsa, Nicholas Saputra baru saja berperan sebagai seorang aktivis mahasiswa dalam film terbarunya Su Hokgi. Apakah Nicholas sebagai seorang mahasiswa aktif di kampusnya? Sementara itu, pemirsa, Itong, personil dari klub 80s ternyata baru saja diam-diam keluar dari penjara karena kasus narkoba. Hebatnya, personil grup klub 80s lainnya menerima kembalinya Itong dengan tangan terbuka. Mengapa mereka tidak memecatnya saja padahal dia sudah mencemarkan nama baik grup? Pemirsa, inilah Gospot. Nicholas Saputra, mahasiswa UI jurusan arsitektur ini tengah disibukkan dengan promosi film terbarunya Su Hokgi. Hari Minggu kemarin, Nico juga tampak hadir dalam sebuah acara peluncuran buku harian seorang demonstran yang merupakan sebagian dari promosi film terbarunya. Semua kegiatannya itu pasti menyita sebagian besar waktunya, terutama untuk bersosialisasi di kampus. mungkin kalau untuk kegiatan mahasiswa, mungkin karena saya juga punya kegiatan di luar, jadi mungkin tidak sempat gitu ya. Tapi yang paling penting adalah lingkungan teman-teman itu sendiri gitu. Begitulah Nico yang karena segudang kegiatannya tidak mampu lagi menyisihkan sedikit waktu untuk mengikuti kegiatan kemahasiswaan. Padahal tokoh yang diperankannya itu adalah seorang aktivis. Lantas bagaimana Nico bisa menghayati peran Su Hokgi padahal dia sama sekali belum pernah turut berdemonstrasi? Ketika saya membaca buku catatan seorang demonstran, bukan perasaan wah saya harus ini turun ke jalan, saya harus berorasi, harus berkoar-koar. Nggak hanya harus turun ke jalan, tapi bisa diaplikasikan ke kegiatan-kegiatan yang kita jalanin sekarang. Apakah Nico tidak takut jika orang kelewat berharap akan lahir Su Hokgi baru dalam dirinya? Mungkin ketika kita menyadari bahwa ini film gitu, dan saya adalah seorang aktor gitu ya. Memang begitu banyak gitu ekspektasi orang supaya saya harus menjadi Su Hokgi. Menjadi seorang aktivis mungkin bukanlah impian seorang Nicholas Saputra, tapi berperan sebagai seorang aktivis tentunya telah membuka cakrawala baru bagi dirinya. Di dalam setiap mata kuliah atau setiap jurusan gitu pasti mempunyai
idealisme atau pemikiran bahwa kita harus kembali lagi kepada masyarakat. Jualan sebuah band tentu bukan sekedar suara bagus, tampang keren, dan lagu-lagu yang enak didengar, tapi juga image. Nah, tanggal 22 April lalu, Sukma Jaya, personil band Club 80s ternyata baru bebas dari penjara. Pria kurus yang punya nama panggilan Itong ini masuk bui karena kasus narkoba. Hebatnya personil Club 80s yang lain seperti Lembu tak serta-merta memecat Itong. Padahal Itong sudah merusak image Club 80s. Ya, jadi nggak fair kalau tiba-tiba orang yang dekat sama kita kena narkoba, terus tiba-tiba kita langsung jauhin. Salah, justru karena miss-nya kita pada saat waktu itu, kita asik dengan aktivitas masing-masing ya, mungkin lupa kalau justru suasana hangat bersama-sama berlima itu bisa membuat semua masalah bisa share gitu. Kita tidak menjudge dia bahwa lu keluar dari band gua, nggak, justru itu kesalahan kita. Menurut gua itu kesalahan gua dan teman-teman yang gimana caranya tidak bisa memberikan perlindungan atau mungkin satu hal yang baik buat dia gitu. Akhirnya ya kita harus bertanggung jawab untuk mengembalikan dia, meskipun dia sebenarnya bukan pecandu, cuman mencoba-coba. Pendek kata, Lembu ingin merangkul kembali Itong yang sempat salah jalan. Sebuah itikat yang patut dipuji. Namun lagi-lagi harus dikatakan anak band memang rentan dengan narkoba. Sekarang kita alihkan pandangan kepada gadis manis di samping Lembu. Namanya Tias. Dan Tias kini sedang menjalin cinta dengan Lembu. Tentu tak mudah menjadi pacar anak band. Ya kayak gini kerjaannya emang, tapi gue gak pernah ngerasa terbebanin sih dengan yang nemenin dia, terus yang ngikutin dia manggung atau apa segala macam. Enggak, karena emang gue pikir ya udahlah, emang waktunya untuk cuman di situ gitu lah, emang cuma waktunya ketemu di sini dengan cara nemenin dia atau apa segala macam, ya udah gitu, di bawah fun aja. Sebenarnya kembali ke orangnya sih, mau tunangan, mau dijodohin dari kecil, kalau memang sebenarnya nggak ngejalannya dari hati dan nggak direstuin dari yang di atas gitu. Jadi sebenarnya apa yang udah kita kerjain, mungkin yang dibilang kita bisa maksimal, ya kita kerjain maksimal. Nanti gimana hasilnya, ya itulah kesana. Nggak pengen, biar nggak lari diikat, ditunangin, begitu dikawin batin kayak pakai pelet. Aduh, dirantainya jangan dirantai. Nah, karena juga nggak ngaruh juga kalau mau sudah gue bandel aja. Pemirsa, narkoba adalah musuh bersama. Namun dengan memusuhi serta mengucilkan pengguna narkoba, sama saja dengan mempercepat kematian mereka. Pemirsa, si Ratu Goyang Ngebor Inul Daratista baru saja membuka sebuah usaha baru, yaitu usaha karaoke. Artis berbisnis adalah hal yang biasa. Biasanya mereka melakukan hal itu untuk berjaga-jaga apabila mereka sudah tidak laku lagi di dunia entertainment. Namun Inul masih sangat muda dan karirnya juga masih sangat panjang, pemirsa. Lalu mengapa Inul bergerak ke sebuah bidang yang lain? Jangan-jangan Inul merasa bahwa dirinya sudah tidak selaku seperti tahun-tahun dulu. Pemirsa, inilah jawaban Inul hanya di Gospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Inul Vista. Ini bukan jurus goyangan baru versi Inul, tetapi nama sebuah karaoke di kawasan Plaza Semanggi. Semalam, Inul meresmikan tempat hiburan karaoke miliknya ini dengan pengguntingan pita. Dan dimulailah karir baru Inul sebagai pebisnis. Tempat karaoke ini tak hanya milik Inul seorang, tapi didedikasikan Inul buat keluarganya. Jadilah tempat ini menjadi perusahaan keluarga. Ya, saya merasa senang aja gitu bisa bikin seperti ini. Ya, Vista itu kalau diambil dari bahasa Inggris kan kayak pesta meriah gitu kan ya. Jadi bikin yang meriah-meriah gitu. Udah gitu kan tempatnya saya bikin yang privacy, yang orang bisa enak menikmatinya, nggak diganggu. Tempatnya strategis. Udah gitu nyaman buat seluruh keluarga juga. Tempat hiburan karaoke biasanya berhubungan dengan plus-plus alias hiburan syahwat. Apakah Inul bisa menjamin tempat karaoke-nya bebas dari hal-hal semacam itu? Di sini nggak ada. Kalau ada ya, saya duluan yang nggak setuju. Ntar kalau Mas ada musik ini kesenangan dong, yang bener aja. Kenapa saya bikin kaca-kacanya itu juga transparan juga, karena bisa melihat di mana situasi di dalam. Jadi tidak memungkinkan untuk hal-hal seperti itu. Inul kini sudah mulai jarang muncul di layar kaca. Kata orang, Inul sudah kehilangan pamornya sebagai magma musik dangdut. Apakah Inul sudah siap-siap pensiun sebagai penyanyi dangdut dan lebih konsentrasi kepada bisnis karaoke-nya? Kan saya udah
udah on air lagi di TVRI kan reguler. Orang mau bilang aku mau apa aja terserah deh. Karena iya, karena apa yang diberikan kepada Allah itu Anda bisa melihat sendiri ya. Jadi saya nggak suka ngomong A, nggak usah ngomong B. Mau orang mau ngomong apa ya, lah terserah lah.